Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we will continue our explanation about exercise of final test the first semester. Okay, we will continue for number 11 about fraction. Okay, the order of fraction from smallest to largest. Jadi diurutkan dulu. For smallest itu berarti nanti dari kecil ke besar. Okay, the first we can menyamakan penyebut ya, the denominator. Okay, for 3 times 5 and 6 you can make 30. Oke, dibuat 30 ya. Jadi ambil bilangan ini for LCM atau KPK. Jadi ambil bilangan yang nanti bisa dibagi 3, 10, 5 sama 6. Oke, and then for 30 divide by 3 is 10, and then 10 times 4 is 40. And then 30 divided by 10 is 3. You can multiply with 11. 33. And then 30 divided by 5 is 6. 6 times 9 is 54. And then the last 30 divided by 6 is 5. 5 times 7 is 35. Nah, kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, kita bisa mengurutkan, bisa dilihat mana yang kecil, mana yang besar. Oke. Kalau selesai urutan, this is the one, the first, and then number 2, and then number 3, and then the last number 4, the largest. Oke, seperti itu ya. Oke. And then for number 12, the value of this is mixed number minus fraction. Mixed number minus fraction, jadi pecahan biasa ya. Oke, kalau seperti ini yang whole numbernya kita nggak usah ngapa-ngapain aja. Yang disamakan itu yang pecahan saja. Oke, you can make same the denominator ya. Nah, about between 9 and 6 you can change become 18. 18 divided by 9 is 2. 2 times 4 is 8. And then 18 divided by 6 is 3. 3 times 1 is 3. Ya udah, berarti jawabannya 4, 5 per 18. Sudah. Kalau sudah penyebutnya udah disamakan, berarti tinggal dikurangkan aja yang atasnya. Untuk yang whole numbernya tetap gitu ya. Oke, for number 13, look at the following picture. Ini ada segi 4 ya. Yo, ini ngepasin trapesium, tapi bisa aja nanti segi 4 sembarang bisa. The perimeter of this quadrilateral itu segi 4 ya, is bla 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 centimeter. You can add all the side. Jadi ditambah semua sisinya, karena ini yang ditanyakan perimeter. Perimeter is keliling ya. Perimeter is keliling. Dah. The perimeter is 1 per 3 times 5 per 8 times 23 per 10, and then the last 8 per 5. Oke, sama kayak tadi, kita samakan dulu penyebutnya. For 3, 6, 10 and 5 sama ya tadi, 30, 30, 30, 30. 30 divided by 3 is 10. Dikali 1 10 ya. 30 divided by 6 is 5. 5 times 5 is 24. 25. And then 30 divided by 10 is 3. 3 times 23 is 69. And then the last 30. Ini 6 kali itu hasilnya 48. Oke.
Ini berarti the answer is 152. Dah 2/30. Lah ini bisa disederhanakan lagi ya, 1/15. Sudah, itu jawabannya. Jadi kalau nyari perimeter itu tinggal sisinya dijumlah semua gitu ya, nggak usah bingung Miss itu rumusnya apa, enggak, itu kalau perimeter itu keliling aja. Nanti ini memang hitungan sama kayak awal tadi ya, hanya menyamakan penyebut saja seperti itu. Oke, for number 14, the area. Lah kalau perimeter tadi keliling, kalau area itu luas ya. Ingat, luas persegi panjang, rectangle itu persegi panjang. Itu kan panjang kali lebar. Lah ini sudah diketahui lebarnya. Yang ditanyakan the length, panjang. Dan sambil diingat-ingat kata-katanya ya, karena nanti tidak ada vocabnya. Nah itu luasnya sudah diketahui 15/72. Lebarnya juga sudah diketahui 5/8. Nah yang ditanyakan, kalau ditanyakan panjang, the length ya, panjang itu tinggal luas dia dibagi lebar. Nah karena rumus luasnya atau area itu kan panjang kali lebar gitu. Jadi kalau sudah diketahui panjangnya, sudah diketahui lebarnya, berarti tinggal luasnya sudah diketahui juga, luas dibagi lebar gitu ya. Itu 15/72, dia dibagi lebarnya 5/8. Oke, karena ini pecahan nggak bisa dibagi, berarti kita buat jadi kali, dibalik ya. 15/75 kali 8/5. Oke, kalau ada yang bisa dicoret, dicoret. 15 with 5 is 3. Ini juga bisa lagi 3 sama 75 bisa 25. Oke, the answer is 8/25. Sudah, itu dihafalkan rumusnya ya. Jadi kalau sudah diketahui luas sama lebarnya, cari panjangnya, tinggal luas dia dibagi dengan lebarnya. Sudah. And then for number 15, about percentage. Nah ingat ya, kalau persen itu selalu dalam per 100, itu pasti. Oke yuk, 1/5 ini mixed number ya, kita jadikan pecahan biasa dulu, berarti dia 6/5. Oke, kalau mau dibuat persen itu harus dibawa ke 100. Lah 5 mau dibawa ke 100, itu dia tinggal dikali 20, atas juga harus dikali 20. Sudah, itu 120/100, jadinya 120%. Ya. And then for number 16, the value of 40% of $250 is, jadi kalau 40% dari itu berarti dia dikali ya. Ingat, persen itu dalam 100/100, jadi tinggal 40/100 kali 250. Yuk kita coret-coret dulu. Ini dicoret, nolnya habis, tinggal 4 kali 25. 4 kali 25 itu hasilnya 40% dari 250 itu adalah 100 gitu. Jadi udah nggak dalam persen lagi. Oke, for number 17, Mr. Eddie works for 40 hours in a week. He spent 2 hours in his office. Jadi menghabiskan 20 jam di kantor, 8 jam di rumah, dan the rest sisanya itu dia bekerja online gitu ya. Totalnya tadi 40 jam. The percentage of the time that he spent in online work is, nah kita hitung dulu yang online berapa jam. Ini tadi sudah diketahui kalau totalnya 40. Oke, 40 dikurangi 20 yang di kantor, 8 yang di rumah. Maksudnya kerja dari rumah gitu ya. Tinggal berarti 40. Ini tadi ditambah berarti ya di sini ya. Berarti tinggal 40. Ini yang online. Berarti tinggal 40 dikurangi 20 ditambah 8. Jadinya 40 dikurangi 28.
12 ya. Oke, yang ditanyakan adalah persentasenya. Kalau yang ditanyakan persentase itu dia di waktunya berapa yang online tadi diperkan seluruhnya, jam kerjanya kan 40 tadi. Dia dikali 100%. Oke, sekarang kita coret-coret yang bisa dicoret. Ini dengan ini bisa sama-sama bisa dibagi 4 ya. 3, this is 10. Oke, 10 sama 100 itu bisa dicoret juga. Coret-coret. Berarti sisanya adalah 3 kali 10. Jadinya adalah 30%. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau mau mencari persentase yang ditanyakan berapa per seluruhnya, dia dikali 100%. Ini tadi yang ditanyakan adalah berapa lama dia bekerja online. Dah. And then for number 18, the ratio which is equivalent to 21 to 7 is. Jadi untuk mencari rasio yang ekuivalen itu bisa dibagi, bisa aja nanti dikali ya dengan bilangan yang sama lah. Kalau ini sama-sama bisa dibagi dengan 7 ya kan, berarti 3 to 1 gitu. Itu yang ekuivalen. Maksudnya ekuivalen itu yang nilainya sama. Nah, bisa aja 21 banding 7 itu sama-sama bisa dikali 2, bisa jadi. Jadinya 42 sama 14 itu juga bisa. Ini yang disebut dengan ekuivalen ya. Jadi yang nilainya sama. Beda lagi kalau nanti yang ditanyakan dalam simplest form. Nah, itu harus diubah jadi bentuk paling sederhana kayak yang pertama tadi 3 banding 1. Tapi kalau untuk ekuivalen itu bisa aja rasionya yang lebih besar ataupun dia nanti lebih kecil. Gitu ya. And then for number 19, Z exchange $5 for 75,000. Itu ya, berarti dia itu menukarkan $5 itu jadi 75.000. Berarti kita cari dulu nanti $1 berapa. $1 ya. Berarti tinggal 75.000 divide by 5. Nah, berarti $1 itu 15.000. Nah, berarti kalau yang ditanyakan $9, berarti tinggal 9 kali 15.000. Oke, berarti jawabannya adalah 135.000 rupiah gitu, karena ini dalam rupiah. Jadi ini kayak yang using direct proportion ya. Jadi pertama kita mesti nyari satuannya dulu, baru nanti yang diminta berapa gitu. And then the last for this part ya, the total number of student in class 7F is 36 student. The ratio of female student to male student. Jadi 5 to 4. Oke, 36 ya tadi ya, ditulis dulu 36. Itu yang female to male itu 5 to 4. Nah, seperti biasa kalau untuk sharing rasio kayak gini, ini dijumlah dulu. Dah. Terus kemudian kita hitung satu bagiannya berapa. 36 divide by 9. Berarti 4. Oke. Berarti ini yang ditanyakan the number of male student. Oke, yuk. Ini tadi yang disebutkan female dulu ya, nggak masalah. Berarti untuk yang male student, kurang ke bawah ya. Male student. Oke, yang male student tadi bagiannya 4 ya. 4 times 4 is 16. And then for female student tadi bagiannya 5 bagian ya. 5 times 4 is 20. Lah ini kalau dijumlah lagi kan 36. Seperti itu. Ini sharing rasio ya. Jadi kalau sharing rasio itu rasionya ditambah dulu, baru nanti jumlahnya berapa masing-masing dicari satu bagian dulu. Nah, baru nanti masing-masing dikalikan dengan satu bagiannya itu dulu. Oke, enough for the second part of explanation of final test ya. Oke, thanks for your attention.
Semoga ilmunya bermanfaat dunia akhirat ya Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.